Hai sob, selamat datang kembali di channel Rad di Jimmy. Kali ini kalian sedang menyaksikan sebuah video dari playlist Mysteries channel ini. Misteri yang akan kita bahas hari ini adalah sebuah misteri di balik senyum sebuah boneka. Logika gelap kasus Hello Kitty murder. Ada sebuah kutipan dari Hakim Pang Kin Ki yang menangani kasus ini di pengadilan Hong Kong tahun 2000. Beliau bilang, sepanjang sejarah pengadilan Hong Kong, belum pernah ada kasus yang sedemikian sadis, mengerikan, dan merendahkan martabat manusia seperti kasus ini. Dan fakta uniknya, simbol kebahagiaan anak-anak sedunia, yaitu boneka Hello Kitty, justru jadi wadah dari sisa-sisa terakhir tubuh seorang manusia. Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini saya tidak akan menakut-nakuti kalian dengan cerita hantu. Hari ini kita akan bicara fakta, logika, dan mencoba memahami bagaimana psikologi sekelompok manusia bisa jatuh ke titik yang paling rendah. Kita akan membedah kasus Hello Kitty murder yang terjadi di Hong Kong tahun 1999. Bukan dari sudut pandang horor, supranatural, tapi dari sudut pandang kriminologi dan empati manusia. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana utang yang sebenarnya kecil bisa berubah menjadi tragedi besar, bagaimana saksi kunci berusia 14 tahun bisa memecahkan kebuntuan polisi, dan yang paling penting, kenapa lingkungan sekitar bisa diam saja saat sebuah nyawa perlahan-lahan hilang di balik tembok apartemen tempat mereka tinggal. Siapkan mental kalian karena ini akan jadi perjalanan yang cukup panjang dan menguras pikiran. Kita mulai dari Hong Kong di era 90-an. Saat itu kota ini sedang berada di masa transisi yang sangat sibuk, padat, dan penuh dengan kontras antara kemewahan gedung pencakar langit dengan gang-gang sempit yang kumuh. Di salah satu sudut tersibuknya, Tsim Sha Tsui, ada sebuah jalan bernama Grandfield Road. Di nomor 31 berdiri sebuah gedung apartemen tua yang tampak biasa saja dari luar. Tapi di lantai 3 ada sebuah flat kecil, sebuah tragedi melampaui logika kemanusiaan sedang berlangsung selama 1 bulan penuh. Tokoh utama dalam catatan kejam ini adalah Fan Man Ye. Dia baru berusia 23 tahun, seorang ibu muda yang baru punya 1 anak dan bekerja di sebuah hostess di sebuah klub malam. Hidup Fan tidak mudah. Dia terjerat masalah keuangan dan akhirnya meminjam sekitar $20.000 Hong Kong dari seorang pria bernama Chan Lukman. Kalau kita hitung dengan kurs sekarang, nilainya mungkin sekitar 40-50 juta rupiah. Bagi sebagian orang, angka ini mungkin besar, tapi bagi sebuah nyawa manusia, tentu tidak ada harganya. Namun di dunia gelap, penagihan hutang Hong Kong saat itu, angka ini cukup memicu kemarahan yang tidak dapat dikendalikan. Chan Lukman ini bukan bekerja sendiri, dia punya 2 anak buah. Leung Sing Chow yang berumur 27 tahun dan Leung Wai Lund yang paling muda 21 tahun. Mereka bertiga ini merepresentasikan sisi paling gelap dari sifat manusia, keinginan untuk berkuasa. Ketika Fan tidak sanggup membayar utangnya yang terus membengkak karena bunga selangit, Chan memutuskan untuk menculiknya pada Maret 1999. Fan dibawa ke flat di Grandfield Road itu, dan pintu flat tersebut menjadi batas antara dunia luar yang normal dengan neraka pribadi Fan. Selama 1 bulan penuh, penyekapan ini berubah menjadi ajang penyiksaan yang sistematis. Dan ini yang menarik secara psikologis sekaligus mengerikan. Mereka tidak menyiksa Fan secara diam-diam. Mereka melakukannya sambil menonton TV, sambil mengobrol, bahkan sambil tertawa. Ada satu sosok lagi di flat itu, seorang remaja perempuan berusia 14 tahun. Panggil saja Ah Fong, yang merupakan pacar dari salah satu pelaku. Dia ada di sana setiap hari, menyaksikan, bahkan sesekali dipaksa ikut untuk memberikan hukuman. Secara logika, sulit bagi kita untuk memahami bagaimana seorang anak remaja bisa bertahan di lingkungan seperti itu tanpa melapor. Tapi disinilah kita melihat bagaimana tekanan kelompok atau peer pressure bisa melumpuhkan moralitas seseorang. Fan Man Ye tidak hanya dipukuli dengan pipa besi atau kayu. Para pelaku melakukan hal-hal yang sangat merendahkan martabat. Mereka membakar plastik
dan meneteskan lelehan plastik itu ke kulit Van yang sudah luka-luka. Mereka juga mengolesi minyak cabai ke luka tersebut. Setiap kali Van pingsan, mereka akan menyiramnya dengan air agar dia bangun lagi, hanya untuk disisa kembali. Mengapa mereka bisa melakukan ini? Secara kriminologi, ini bukan lagi soal utang, ini soal dominasi. Mereka merasa menjadi Tuhan atas nyawa Van di ruangan sempit tersebut. Dan yang paling menyedihkan adalah fakta bahwa apartemen itu tidak kedap suara. Tetangga di sebelah sering mendengar suara benturan keras ke dinding dan teriakan, tapi mereka menganggap itu hanya pertengkaran rumah tangga biasa atau suara dari penghuni yang sedang mabuk. Memasuki pertengahan April 1999, kondisi fisik Van mulai mencapai batasnya. Dia mengalami infeksi berat, malnutrisi, dan trauma fisik yang luar biasa. Dia akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di lantai flat tersebut. Setelah Van meninggal, ketiga pria ini tidak menunjukkan penyesalan. Logika mereka justru beralih ke cara untuk menutupi jejak. Mereka tidak tahu mayat manusia akan cepat membusuk dan baunya akan mengundang kecurigaan polisi. Mereka melakukan tindakan yang kemudian membuat kasus ini mendunia. Di dalam bak mandi flat tersebut, mereka memutilasi tubuh Van. Bagian-bagian tubuhnya dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik dan dibuang ke tempat pembuangan sampah umum di sekitar jalanan Hong Kong agar tercampur dengan sampah-sampah rumah tangga lainnya. Namun, mereka menyisakan satu bagian, kepala Van. Dan disinilah boneka Hello Kitty mermaid raksasa itu masuk ke dalam cerita. Mereka mengeluarkan isi kapas dari boneka itu, memasukkan kepala Van ke dalamnya, lalu menjahitnya kembali dengan rapi. Boneka itu diletakkan di sudut ruangan, tersenyum dengan wajah polosnya, sementara di dalamnya tersimpan bukti kejahatan yang paling sadis. Flat itu kemudian dibersihkan dengan sangat rapi, menggunakan pemutih dan parfum yang menyengat untuk menutupi bau amis darah. Para pelaku kembali ke kehidupan mereka seolah-olah Van Manye itu tidak pernah ada. Namun, ada satu hal yang tidak bisa mereka tutupi dan bersihkan. Rasa takut Ah Fong, si remaja 14 tahun, pacar salah satu pelaku tersebut. Sebulan setelah kejadian, dia mulai mengalami mimpi buruk yang konsisten. Dia merasa melihat sosok Van mengejarnya. Ketakutan yang bersifat psikologis ini yang banyak disebut orang sebagai dihantui. Akhirnya mendorong dia untuk pergi ke kantor polisi Tsim Sha Tsui pada Mei 1999. Awalnya polisi mengira dia hanya berhalusinasi. Namun karena detail yang dia berikan sangat spesifik, polisi memutuskan untuk memeriksa lokasi. Saat mereka mendobrak masuk, mereka tidak menemukan mayat utuh. Mereka menemukan sebuah flat yang sangat bersih, tapi dengan bau parfum yang luar biasa menyengat. Dan sebuah boneka Hello Kitty di sudut ruangan menatap mereka. Begitu mereka memotong jahitan boneka tersebut, seluruh Hong Kong terenyak. Itulah saat dimana misteri hilangnya Van Manye terjawab dengan cara yang paling mengerikan. Setelah penemuan mengerikan di dalam boneka tersebut, drama ini berpindah dari apartemen ke ruang pengadilan yang dingin. Disinilah logika kita sebagai manusia akan benar-benar diuji. Kalian mungkin berpikir dengan bukti sejelas itu para pelaku akan langsung dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup tanpa ampun, tanpa kecuali. Tapi hukum ternyata tidak sesederhana itu. Di pengadilan Hong Kong tahun 2000 terjadi sebuah perdebatan hukum yang sangat sengit dan jujur saja cukup membuat publik geram. Kontroversi pertama muncul dari dakwaan. Jaksa awalnya menuntut mereka dengan pasal pembunuhan berencana, namun tim pengacara pembela memberikan argumen yang sangat cerdik sekaligus menyebalkan. Mereka berargumen bahwa tidak ada bukti medis yang bisa memastikan penyebab kematian Van Manye. Kenapa? Karena bagian tubuh yang ditemukan sangat terbatas. Hanya tengkorak yang tersisa di dalam boneka itu. Pengacara mereka berargumen, bagaimana kita bisa tahu dia mati karena disiksa? Bisa saja dia meninggal karena overdosis narkoba atau komplikasi medis lainnya. Dan klien kami hanya panik lalu membuang mayatnya. Secara logika hukum ini adalah celah yang besar. Jika penyebab kematian tidak bisa dibuktikan secara medis karena jenazahnya sudah rusak,
maka dakwaan pembunuhan berencana menjadi sulit ditembus. Akhirnya juri memutuskan mereka bersalah atas manslaughter atau pembunuhan yang tidak berencana. Perbedaan ini krusial sekali. Manslaughter menganggap pelaku tidak punya niat membunuh sejak awal. Padahal kalau kita pakai logika sehat, menyiksa orang selama sebulan penuh itu niatnya apa kalau bukan untuk menghabisi nyawanya secara perlahan. Inilah titik di mana hukum terasa sangat kaku dan tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. Selama persidangan, perilaku ketiga Chan Lukman, Dong Sing Cho, dan Leung Wan Lun juga menjadi sorotan. Ada laporan saksi mata yang menyebutkan bahwa di balik jeruji besi atau saat menunggu giliran bicara, mereka masih bisa bercanda dan tertawa seolah-olah apa yang mereka lakukan itu bukan suatu masalah besar. Ini membawa kita pada analisis kriminologi tentang apa yang disebut dengan dehumanisasi. Para pelaku ini sudah tidak melihat Fan Man-ye sebagai manusia yang punya perasaan atau keluarga. Bagi mereka, Fan hanyalah sebuah properti atau alat untuk meluapkan kekesalan dan kemarahan mereka. Ketika empati sudah mati sepenuhnya, rasa penyesalan pun tidak akan pernah muncul. Lalu mari kita bicara soal hantu dan teori konspirasi yang bertebaran di internet. Banyak yang percaya bahwa arwah Fan Man-ye yang menuntun Ah Fong untuk melapor ke polisi lewat mimpi. Ada juga cerita tentang kamera CCTV di gedung seberang yang menangkap sosok wanita yang persis figurnya seperti Fan. Secara logika manusia yang cerdas, kita bisa melihat ini dari sudut pandang sosiopsikologis. Hong Kong adalah kota yang sangat percaya pada hal-hal supranatural. Tapi di sisi lain, cerita hantu ini sebenarnya adalah bentuk protes bawah sadar masyarakat. Karena hukum tidak bisa memberikan keadilan yang setimpal, masyarakat menciptakan narasi bahwa arwah korban sendiri yang akan menuntut balasan terhadap apa yang terjadi. Ini adalah mekanisme pertahanan diri manusia saat menghadapi ketidakadilan yang luar biasa. Satu hal lagi yang sering diperdebatkan adalah peran Ah Fong, si remaja 14 tahun itu. Apakah dia benar-benar saksi yang tidak bersalah atau dia sebenarnya menikmati apa yang terjadi tapi kemudian takut ketahuan? Ada pro kontra di sini. Sebagian orang bilang dia adalah korban manipulasi pria-pria yang lebih tua. Tapi yang lain berpendapat kehadirannya selama sebulan penuh tanpa mencoba melapor adalah bentuk keterlibatan pasif. Hakim akhirnya memberikan dia perlindungan hukum karena kesaksiannya adalah satu-satunya kunci untuk menjebloskan ketiga pria itu ke penjara. Tanpa Ah Fong mungkin kasus ini tidak akan pernah terungkap. Kita juga harus menganalisis lingkungan sosial di Granville Road saat itu. Ini yang saya sebut sebagai the silent majority. Mengapa para tetangga tidak melapor? Secara logika, di kota sepadat Hong Kong, suara sekecil apapun akan terdengar. Namun ada fenomena sosiologis di mana orang merasa bahwa jika mereka ikut campur urusan orang lain, mereka justru akan celaka. Rasa takut akan balas dendam dari anggota geng atau triad membuat orang memilih untuk tuli dan buta. Kasus ini bukan cuma kegagalan 3 orang kriminal, tapi juga kegagalan sebuah komunitas dalam melindungi anggota yang paling lemah dan rentan. Ketika pelaku akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tapi disinilah letak kontroversi sebenarnya. Pada tahun 2014, Leung Sing Cho berhasil mendapatkan pengurangan hukuman dan dibebaskan secara bersyarat. Bayangkan, seorang yang terlibat dalam salah satu penyiksaan yang paling brutal dalam sejarah, sekarang mungkin sedang berjalan di trotoar yang sama dengan orang-orang biasa di Hong Kong. Atau mungkin kamu ketika kamu sedang mengunjungi Hong Kong. Ini memancing pertanyaan besar. Apakah sistem hukum kita benar-benar bertujuan untuk rehabilitasi atau seharusnya untuk pembalasan yang setimpal? Sekarang kita coba tarik logika ke kehidupan kita sendiri. Kita sering melihat berita kriminal yang menganggapnya sebagai cerita horor. Tapi kasus Hello Kitty Murder ini mengajarkan kita bahwa monster itu ada di tengah-tengah kita dalam bentuk ketidakpedulian dan hilangnya empati. Pelaku mungkin hanya 3 orang, tapi diamnya puluhan orang di sekitar apartemen itu adalah hal yang sama-sama mengerikan. Apartemen Granville Road nomor 31 itu sudah dihancurkan pada tahun 2012. Sekarang di sana berdiri sebuah bangunan komersial baru. Tidak ada plakat,
Tidak ada tanda-tanda kalau pernah terjadi tragedi di sana. Tapi bagi masyarakat Hong Kong, nama Hello Kitty Murder akan selalu membekas. Kasus ini mengubah cara polisi menangani laporan orang hilang dan memberikan perlindungan lebih ketat pada saksi anak-anak. Warisan dari kasus ini bukan cuma soal kengeriannya, tapi soal pengingat. Sebuah pengingat bahwa kejahatan paling buruk seringkali lahir dari hal-hal kecil. Utang yang tidak seberapa, ketidakpedulian tetangga, dan ego yang merasa berkuasa atas nyawa orang lain. Sebelum saya tutup, saya punya satu pertanyaan untuk kalian semua, dan dijawab di kolom komentar. Saya ingin kalian jawab secara jujur. Jika kalian berada di posisi tetangga yang mendengar keributan aneh di sebuah apartemen setiap malam di sebelah kalian, apakah kalian akan segera menelpon polisi meskipun kalian tidak punya bukti kuat? Ataukah kalian akan memilih untuk diam karena takut salah atau tidak mau repot? Jawaban kalian mungkin bisa mencerminkan kondisi masyarakat saat ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya menghargai waktu kalian untuk mendengarkan cerita ini dengan penuh empati. Jangan lupa untuk tetap kritis, tetap waspada, dan yang paling penting, tetaplah menjadi manusia yang punya hati nurani dan empati. Sampai jumpa di misteri berikutnya.